عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, para jamaah musalla Az-Zahra yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali berjumpa. Kita bisa kembali bertemu untuk menambah pengetahuan kita, khususnya memahami dan mengambil hikmah daripada kejadian-kejadian di dalam hidup seorang manusia mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan apa yang merupakan hal yang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hikmah kehidupan beliau bagi alam semesta. Kemarin kita membahas, hadirin rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya, bagaimana Rasulullah SAW di masa bayi akhirnya sampai ke tangan seorang wanita mulia, yaitu Sayyidatuna alias Siti Halimah As-Sa'diyah. Kemarin kita cerita begitu nggih? Sampai bagaimana Siti Halimah mengambil Kanjeng Nabi walaupun keadaannya darurat, mepet, miskin, tidak punya apa-apa, tidak dapat gaji, tapi karena melihat keindahan bayi Rasulullah SAW, maka beliau akhirnya memutuskan untuk mengambilnya. Ketika diambil oleh Siti Halimah, beliau, kita ulang sedikit ini biar tergambar kembali. Kata Siti Halimah, saya coba gendong Kanjeng Nabi, sedangkan saya coba susui itu mulai semalam anak saya nangis-nangis karena tidak banyak keluar ASINya. Ya, kalau di Maulid Syaraful Anam itu disebutkan wa waladi tulal lail yuklikuni, anak saya itu ngeronyeng. Napa ngeronyeng ini, Pak? Ngerengek, rewel nggih. Napa malih? Ya itulah. Kenapa min syiddatil ju? Karena saking laparnya. Nangis terus. Falamma hamaltu Muhammadan, ketika saya gendong Nabi Muhammad, bayinya Rasulullah ini, sedangkan saya itu perempuan yang sudah masuk dalam usia lemah. Faqawi itu ternyata saya langsung kuat, punya tenaga. Kemudian saya coba dekatkan Kanjeng Nabi ke dada saya, sedangkan ASINya tidak banyak keluar. Lah kok belum minum air apa namanya? Itu biasanya kacang hijau nggih. Katanya kalau
tajin, kacang hijau untuk melancarkan ASI. Ndak minum, ndak ada apa-apa. Ternyata fasarol laban. Begitu Kanjeng Nabi itu saya dekatkan di dada saya, ternyata keluar ASI itu dengan deras. Hatta fadho wa tabaddat, sampai mengalir deras, sampai keluar lebih daripada cukupnya. Kalau air itu sampai tumpah-tumpah gitu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya. Nah, akhirnya Siti Halimah memutuskan untuk mengambil Kanjeng Nabi ya. Qalat Halimah, ini lanjutannya nih. Ini episode keberapa nih berarti? Episode kedua nih, episode ketiga nih. Dalam cerita pembahasan ini nggih. Dalam pembahasan ini episode ya yang ketiga ini nggih. Qalat Halimah, berkata Siti Halimah cerita, masih proses ngambil sampai pulang nih. Fa'akhadtuhu, maka saya ambil, saya bawa keluar, setuju deal, teken kontrak, tapi tidak ada kontraknya. Pokoknya percaya begitu nih. Kemudian wadakhaltu bihi alal asnam, maka saya bawa masuk ke Ka'bah, tempatnya berhala-berhala ya, dibawa ke Ka'bah karena orang dulu mempercayai kemuliaan Ka'bah yang walaupun sudah banyak berhala ditempel di sana, saya coba bawa ke Ka'bah, ya berkah. Tapi salah kaprah, nggih. Ya banyak itu Pak, adat-adat yang salah, adat-adat yang tidak baik, yang hari ini juga dilakukan lagi masih nggih. Ya, tidak bagus. Wah, itu kalau tidak dilakukan banyak orang kesurupan, ya namanya setan diikuti. Ya terus kesurupan. Kenapa? Berarti kalau tidak dilakukan bahaya. Ya karena ngikuti setan diperbudak, suruh gini, suruh gini, suruh gini. Kalau dilawan bahaya, ya ada bahayanya karena ngelawan sesuatu yang makhluk halus. Iya, lah kita ini kan keturunan makhluk kasar. Ya. Jadi kan makhluk kasar atau makhluk halus? Makhluk kasar. Ada yang makhluk halus? Enggak, saya makhluk kasar tapi yang halus. Insyaallah. Kata Siti Halimah, Pak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika saya masuk ke sekitar Ka'bah itu ada satu patung besar. Patung itu termasuk di antara patung-patung yang besar yang dimiliki oleh suku-suku di Mekah ketika itu. Ada kalau patung itu yang besar-besar ada namanya Manat atau Manaf sama gitu. Manaf. Banyak lagi yang lainnya. Di antara yang besar itu namanya Hubal. Hubal itu dikatakan di antara patung yang besar yang terbuat dari batu hitam, besar dipaluk di Ka'bah. Kalau jenengan mungkin bisa membayangkan waktu dodol, waktu dodol hitam besar, bayangkan besar. Situ patung isinya. Kata Siti Halimah, begitu saya bawa Kanjeng Nabi ini bukan cerita ngarang, ini cerita diriwayatkan oleh Siti Halimah sendiri dalam hadis yang disebutkan dalam Maulid Syaraful Anam nih. Fanakasa hubalu roksahu. Ternyata saya masuk, Hubal itu patung nunduk dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan kepalanya Hubal itu. Jadi Hubal itu memberikan sopan santun terhadap kedatangannya Kanjeng Nabi. Wa kharratil asnamu min amakiniha, dan patung-patung yang ada di sekitar Hubal itu tersungkur langsung dengan kedatangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibuat sengaja, dan itu terjadi persis juga di hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam kelahirannya Kanjeng Nabi itu patung-patung yang ada di Mekah itu semuanya roboh. Ini kalau cerita maulid, malam maulid itu banyak keistimewaan disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Ya, banyak ada patung-patung yang roboh, ada naru farisa, ada di Persia itu ada api tak kunjung padam. 1000 tahun lebih tidak pernah mati. Ya, ternyata lahir Kanjeng Nabi mati. Ya, banyak kejadian-kejadian yang seperti itu, hadirin rahimakumullah. Nah, jadi ketika Kanjeng Nabi ini dibawa masuk oleh Siti Halimah, jatuh semua. Fajitu ilal hajaril aswad. Maka saya terus lanjut, ya kok rodok geger ini. Akhirnya ke Hajar Aswad. Hajar Aswadnya masih ada. Hajarnya mulai dulu itu sudah ada. Bahkan Hajar Aswad itu pernah dicuri, Bang. Yang ada sekarang itu Hajar Aswad hanya sisanya yang kena ambil dikembalikan.
Ada beberapa bongkahan kecil, ya ada bukan bongkahan apa, cuil gitu ya, kecil. Ada berapa 7 atau 8 kalau tidak salah, atau beberapa itu yang tersisa. Kalau dulunya besar ya. Nah, kata Siti Halimah, saya bawa ke Hajar Aswad liuqabilahu untuk ngambil berkah. Jadi gini, kan saya sering ngomong ya, zaman dulu itu Ka'bahnya sudah dianggap mulia, cuma tata caranya banyak yang salah. Mereka tahu ada keberkahan, ada kehebatan di Ka'bah, tahu, tapi cara-caranya banyak yang nyeleneh, gitu saja bedanya ya. Mereka tahu ada Hajar Aswad, batu-batuan yang langsung dari surga. Kata Siti Halimah, saya bawa bayinya Nabi Muhammad untuk saya ciumkan ke Hajar Aswad, liuqabilahu, untuk saya ciumkan ke Hajar Aswad. Apa yang terjadi? Fakharajal hajaru min makanihi. Ternyata batunya Hajar Aswad itu keluar dari tempatnya, loncat mencolot hatta tasaqa biwajhihi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Kanjeng Nabi yang nyium, watune sing mencolot nyium pipinya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Bayangkan kejadian-kejadian aneh begini banyak terjadi. Fa akhbartu ba'li, maka saya kabari suami saya, Mas, tadi begini Mas, Hubal nih, Hubal nunduk kaget Mas. Ini apa namanya, terjadi begini. Apa kata suaminya? Fakola, maka suaminya siapa namanya? Siti Halimah, ada yang ingat mungkin namanya, julukannya namanya Abu Kabsyah. Abu Kabsyah. Makanya Kanjeng Nabi itu kalau dinyek sama orang-orang siapa namanya, orang-orang kafir Quraisy, oh anaknya Abu Kabsyah, anaknya wong desa gitu kalau bahasa kita. Iya, namanya Abu Kabsyah. Ketika ngomong cerita ke suaminya tinggal nyaut, alam akul lagi innahu mubarak. Kan wis tak omongi, iku bayi berkah, bukan sembarang bayi. Sudah, ayo cepat pulang sudah. Ini sudah ketinggalan jauh sama rombongan. Kan kasep ini karena lemahnya ontanya, tunggangannya ini ya. Kata Siti Halimah, faman sorofa ahadun kaman sorofna. Tidak ada yang pulang lebih girang dari kami. Waladhafira ahadun, tidak ada orang yang seberuntung kami ketika pulang. Ketoke kasep ternyata paling enak, paling hebat. Makanya yang kasep-kasep biasa saja. Jangan kasih pengajian. Ini andai kata maksudnya ternyata pemberian Allah kok kasep, bukan kasep teko pengajian ya. Kasep teko pengajian, Siti Halimah ben kasep paling untung. Ini teko paling akhir paling untung, karena biasanya deket makanan yang belakang gitu. Makanan biasa dipindah di depan saja. Ya. Kata Siti Halimah, kami beruntungnya orang ketika itu. Ya. Farokib Tundabah, singkat cerita, saya lanjut saja, tidak saya baca semua, sebagian yang saya baca. Kata Siti Halimah, saya naik onta saya ini. Ketika saya naik di onta saya, yang dulunya lemah, belum dapat makanan, belum sempat beli rumput, belum beli apa-apa, tidak nemu apa-apa, tidak dapat apa-apa. Ternyata ketika saya naik, wakanab dotifah, faja'alatid dabbatu tasbiku dawabal qafilah. Lah onta saya ini semangat, berdiri ini bawa Kanjeng Nabi, semangat. Ya onta lah tahu Kanjeng Nabi walaupun bayi tapi membuat semangat. Saya sering ngomong ini, saya sering cerita begini. Orang ketika ada seseorang yang disenangi itu punya semangat lebih, bahkan mengalahkan naluri. Ya, mengalahkan naluri. Coba kalau tidak percaya, dulu zaman kasmaran itu. Ya, saya tidak mau ngomong yang haram sudah sih wayah pacaran. Apalagi yang pacaran kan gitu. Punya dorongan luar lebih dari setan. Yang kemanten anyar baru seminggu ternyata ditinggal kerja. Itu teleponan Pak, inggit ya. Sampai jam berapa? Jam berapa dulu? Sampai jam 2. Ngantuk? Melek, langsung tahajud. Itu tahajud masih doakan, ya Allah. Saiki coba teleponan sama suami. Mas, dengis Mas, karir. Nggih. Kok bisa kuat? Bukan karena mudanya itu. Andai kata jenengan kawin lagi sekarang tetap begitu lagi. Namanya kemanten anyar, punya naluri, punya semangat lebih. Begitu juga kalau kita bilang ontanya Siti Halimah, masa Beb onta enggak dikasih makan tiba-tiba kuat. Lah ada siapa yang ngasih? Apa onta itu minum M150? Bukan. Hemaviton? Enggak. Kekuatannya apa? Kanjeng Nabi. Saya sering masih
logika begini, pemain sepak bola itu, apalagi sampai lihat Indonesia kan fisiknya kalah mesti nggih. Fisiknya kalah. Itu memasuki menit 70, 80 rada lemes wis. Andai kata menit 85 sudah kesel mau lari capek, kok ternyata dari tendangan jarak jauh ngegolkan. Plung, itu mencolot lari salah tangan kuat. Wah, itu yang di bangku cadangan wis kesel-kesel mencolot lari. Kekuatan dari mana itu? Dari satu tindakan, satu kejadian yang namanya gol. Gol itu membuat orang kuat, saudara. Yang awalnya capek, bisa semangat kuat. Dari mana kekuatannya? Yang awalnya jalan saja males, lari sudah kesel, ternyata kuat. Apa namanya? Gol. Punya semangat lebih. Bagaimana ketika semangatnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Ternyata onta tersebut dengan semangat jalan dengan cepat, gerak cepat nih, gerak cepat. Faja'alati dabbatu tasbiqu dawabal qafilah kullaha. Sampai onta ini yang kami tunggangi saking cepatnya nyalip onta-onta yang sudah di depan. Jadi onta yang sudah jauh di depan nih tersalip. Sampai katanya Siti Halimah, saya ini sampai dijeriti sama perempuan-perempuan yang ada di rombongan di depan itu, yang sekarang sudah disalib, ya, sampai mengatakan begini, amsiki atanaki ya anna ya Halimah, Halimah, ente nono ta, ojo kari kesusu, ente nono. Oh, kalau saya jadi Siti Halimah saya balas, wingi ninggal, saya ingin jalur teni. Ya, cuma ceritanya begitu saja ya. Nah, banyak cerita-cerita di perjalanan itu kata Siti Halimah. Kami ini kalau melewati syajaratin ya bisa, kalau melewati dedaunan atau pepohonan yang kering di gurun situ, kalau kami duduk di situ atau kami lewati, onta kami lewati, illa ikhdarrat wasmarrat liwaktiha, langsung hijau, otomatis langsung hijau. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan barokahnya Kanjeng Nabi. Sampai di rumah, hatta ataina manazilana. Ketika kami sampai pulang, kami ini indana syuwaihat. Kami ini punya beberapa ekor kambing. Syuwaihat, kambing-kambing ya, bukan gemuk besar enggak. Ijafun dhi'af, krempeng, lemah, lemes. Krempeng karena musim aceklik, karena memang berat, enggak nemu apa-apa, memang enggak punya uang. Fa'akhadtu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu saya gendong Kanjeng Nabi, saya pegang tangannya, saya pegangkan ke kambing-kambing itu ya. Wada'tuha alaihinna, saya taruh Kanjeng Nabi itu tangannya ke kambing tersebut. Fadarorna liwaktihinna, langsung keluar air susunya. Jadi langsung keluar asinya. Wa mundu akhadna, sejak kami ngambil Kanjeng Nabi di rumah, lam yakun lana misbahun fil layalil mudlimah. Kami tidak punya cahaya di kegelapan malam kami, tidak perlu lagi pakai petromax, tidak perlu lagi pakai lilin, illa nuru wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Yang terangi rumah kami itu wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya Nabi Muhammad. Terang, benderang. Terang-terang secara langsung itu memang terang begitu. Sampai Siti Aisyah itu pernah dikatakan dalam riwayat hadis sahih, Rasulullah SAW itu pernah masuk, sebelum masuk Siti Aisyah itu jahit, ketika jahit jarumnya jatuh, apinya padam, jadi tepak jatuh kesenggol atau gimana, mati, apinya ini mati, lampunya ini mati. Sedangkan zaman dulu kan rumahnya tanah. Gimana itu nyari jarum di tanah? Ketika saya gerayang gitu, oh kok Kanjeng Nabi ini masuk. Saya saking terangnya wajahnya Kanjeng Nabi sampai bisa lihat jarum yang ada di tanah itu. Lihat jarum yang ada di tanah gara-gara wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada satu lagi cerita selanjutnya. Kata Siti Halimah, ini agak cepat, Pak. Soalnya saya cepat bisa. Kurang 15 menit, sudah 16 menit. Kata Siti Halimah, kuntu idza ataitu sadiyal aiman. Ya, Siti Halimah ini kan ketika berani mengasuh Kanjeng Nabi berarti kan baru melahirkan juga, okay? Nama anaknya namanya Dhamrah atau namanya Abdullah. Boleh dibilang Abdullah atau panggilannya namanya Dhamrah. Siti Halimah itu punya anak banyak, beberapa anak, yang diantaranya namanya Dhamrah,
atau Abdullah. Ada ulama yang mengatakan Domroh itu satu, Abdullah ya sama Domroh itu sama, panggilannya saja. Ada yang mengatakan beda. Ada lagi yang mengatakan ada lagi anaknya Siti Halimah namanya Syaima. Jadi kalau sampai punya dengar orang namanya Syaima, itu namanya saudara susunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Nah, Domroh ini yang satu pantaran dengan Kanjeng Nabi. Kata Siti Halimah, saya ini kalau memberikan Kanjeng Nabi ASI di sebelah kanan, maksudnya di tetek sebelah kanan gitu kan, netei di sebelah kanan, syariba, Kanjeng Nabi itu akan minum, kenyot, minum ya. Wa idza hawaltuhu, ternyata ketika kalau saya pindah ke sebelah kiri, Kanjeng Nabi itu tidak mau minum. Kalau kanan minum, kalau kiri tidak minum. Kenapa? Apa Kanjeng Nabi itu hanya mau sebelah kanan, tidak mau sebelah kiri? Tidak, bukan urusan itu, Pak. Ternyata kenapa? Li'annallaha tabaraka wa ta'ala alhamahul adl. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mulai bayi memberikan di pikirannya Kanjeng Nabi itu rasa sifat adil. Kalau yang kanan diminum, kiri diminum, habis. Otomatis nunggu lagi. Tidak cepat langsung. Otomatis Domroh tidak bisa minum. Sehingga Allah memberikan adil. Tidak berani ngambil haknya orang lain. Padahal kan kanan kiri itu ya haknya bayi semua. Tapi ternyata keadilan yang sudah diilhamkan oleh Allah mulai lahirnya Kanjeng Nabi, mulai bayi, menjadikan Kanjeng Nabi kalau minum di satu sisi, yang sisi satunya tidak diminum. Kenapa? Dulurku ini punya saudara saya, hatta firrodoah, urusan adil nih sampai urusan nyusu. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena beliau tahu lahu syarikat, punya orang yang sama-sama nyusu, sehingga paruhan. Lah kalau saya mau tanya nih, ini mohon maaf, ini rada menyimpang sedikit. Kalau kita tahu Kanjeng Nabi urusan nyusu saja adil, tidak mengganggu haknya orang, kira-kira Kanjeng Nabi itu nyolong mangga? Hah? Kan pernah rame itu Kanjeng Nabi katanya, kecilnya apa sama kayak kita ini, nyolong mangga, nyerawat lem. Kalau ada truk tebu lewat, oke, kalau tidak percaya tanya Mas Keka. Lewat. Kadang-kadang janjian sama sopir, sopir, edeng. Wah, keserahan. Ngambil apa namanya, truk tebu itu diambil tebunya. Haram nih, haram. Itu punyanya orang, belum izin, tidak boleh. Tapi kata Pak sopirnya boleh. Oh, itu Pak sopir dibayar cuma suruh ngangkut, bukan suruh yang punya, Pak. Kalau Pak sopir yang punya, tidak jadi sopir, jadi bos. Terus saya sudah izin sama Pak sopir, haram, bukannya Pak sopir yang punya, ya, tidak boleh. Lalu terus Kanjeng Nabi kira-kira nyolong? Ya sudah, sampean pikir sendiri sudah, iya, sampean pikir sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Siti Halimah, qalat Halimah, wan qatu al-ghaithu anna sanatan. Pernah di musim saya ngerawat Kanjeng Nabi itu tidak turun hujan selama 1 tahun. Jadi bukan paceklik tok biasa, tapi sampai tidak turun hujan selama 1 tahun itu. Fa'akhadnahu. Akhirnya kita ini di masa itu paceklik kumpul semua di satu lapangan, ya mungkin kalau bahasa kita sekarang istisqa gitu nggih. Salat istisqa, itu kami kumpul semua mau keluar doa, fa'akhadnahu, kami bawa bayinya Kanjeng Nabi. Karena bayi tidak mungkin dibawa kumpul-kumpul istisqa. Ini kami bawa, sengaja kami bawa, wa kharajna bihi ila sahra, dan kami bawa ke tengah-tengah gurun padang pasir itu untuk kami minta doa. Wa qulna, kemudian kami doa di situ, Allahumma, ya Allah. Ya Allahnya ya Allah versi mereka, nggih. Walaupun sama-sama ya Allah, ya tapi gayanya mereka, karena bahasa Allah itu ada mulai zaman dulu. Jadi kalau sampai lihat, Beb, ini kok namanya Abdullah, kok tidak Islam? Ya karena bahasa Allah itu Tuhan buat mereka. Tapi Allah yang kita yakini tidak sama dengan Allah yang mereka sebut begitu saja. Kayak orang-orang non-muslim kan sekarang begitu. Ya Allah, salam Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Alhamdulillah yang apa itu? Ya itu yang kayak gini tadi. Allahumma, ini ngomong sambil mengangkat Kanjeng Nabi itu, Allahumma bihurmati hadzal mauludi alaih. Karena orang kampung tuh tahu gimana hebatnya bayinya Kanjeng Nabi. Rasulullah SAW itu bilang, ya Allah, dengan kehormatannya bayi ini di hadapanmu, nilainya bayi ini dengan hadapanmu, illa ma saqaitanal ghaitha ya Rabbana ya Ma'bud. Wahai Tuhan yang kami sembah, mudah-mudahan kau turunkan mendung hujan dengan barokahnya ini bayi. Apa kata Siti Halimah? Qolat, Siti Halimah melanjutkan, faidas sama'u,
Belum selesai ngomong, belum selesai bubar ini, faidas sama ukot ghayyamat. Ternyata hujan, langit sudah langsung terkumpul mendungnya, wasakabat ma'an ka'afwahil kirab. Ternyata langsung turun hujan, bukan cuma gerimis rintik-rintik, tapi seperti orang menuangkan air dari ceret nih, deres sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Barokahnya siapa itu? Barokahnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu pernah dalam hadis sahih ya, disebutkan pernah tanya ke Sayyidina Ali. Jadi dulu di Mekah sebelum meninggalnya pamannya Kanjeng Nabi, siapa namanya? Sayyidina Abu Thalib. Itu Abu Thalib punya satu syair tentang Kanjeng Nabi. Satu syair tentang bayi Kanjeng Nabi. Itu setelah di Madinah, Kanjeng Nabi pernah tanya ke Sayyidina Ali, Ali, apa syairnya abah kamu dulu tentang saya? Ya Rasulullah, yang mana ya Rasulullah? Kata Sayyidina Ali, apakah yang ini ya Rasulullah? Terus Sayyidina Ali menyebutkan, apa syairnya? Dulu Sayyid Abu Thalib itu ketika pernah paceklik di kota Mekah, bayinya Kanjeng Nabi masih kecil, belum dirawat Siti Halimah nih kan. Itu pernah terjadi tidak hujan beberapa lama. Abu Thalib ini bawa Nabi Muhammad SAW ke tengah-tengah padang pasir, kemudian ngangkat Rasulullah SAW sambil mengatakan begini, wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhihi thumanul yatama ismatun lil aramili. Itu Sayyidina Abu Thalib ngomong, dan sang bayi mungil putih ini ya Allah, ya, yustasqal ghamam, yang kami minta turunnya hujan, datangnya mendung, turunnya hujan, biwajhihi, dengan barokahnya ini bayi. Jadi Abu Thalib itu tahu ini bayi tidak sembarangan, diambil, ya Allah, barokahnya bayi ini ya Allah, yang putih, yang kami minta turunnya hujan. Thumalul yatama, apa kata Abu Thalib? Yang menjadi benteng-benteng untuk yatama, anak-anak yatim, ismatun, yang akan lagi pengayom yang akan memberikan bantuan-bantuan lil aramili, untuk janda-janda yang membutuhkan. Dan ternyata betul jadi sifatnya Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidina Ali ngomong, ya Rasulullah, apa syair yang terkenal yang ini apa yang lainnya? Lah ya, yang itu, kata Rasulullah. Lah itu dijadikan dalil. Kenapa kok disebut lagi? Itu dijadikan dalil oleh ulama. Andai kata syair itu mengandung kesyirikan, tidak boleh masak Nabi Muhammad bayi dijadikan tawassul untuk meminta hujan, haram. Itu Kanjeng Nabi tidak mungkin mengiyakan, dosa, mesti gitu langsung, tidak boleh. Ternyata Kanjeng Nabi mengikrarkan, oh iya betul yang itu, tidak ada komentar syirik, tidak ada komentar haram, tidak ada komentar bid'ah, tidak ada apa-apa. Berarti boleh? Boleh. Jadi kalau panjenengan ada nyebut, ya Allah barokahnya fulan, ya Allah barokahnya Kiai fulan, barokahnya Mbah Yai fulan, itu boleh. Itu diantara dalilnya, Pak. Dalil-dalil tawassul itu banyak. Diantara dalilnya itu tadi ya. Nah, ada satu cerita di zaman Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang wali besar. Kalau yang kita tahu kan Iyad Bustami ya. Apa? Hah? Apa lagunya itu? Nah, Abu Yazid Al-Bustami ini wali besar. Setelah Abu Yazid Al-Bustami wafat, tidak lama kemudian terjadi turun hujan lama. Itu orang-orang istisqa. Zaman kita, zaman Muslim, maksudnya sudah zaman Aulia, itu ada orang-orang istisqa, tidak hujan-hujan. Sampai 2 kali istisqa, tidak hujan-hujan. Ketiga kali kumpul lagi, dalam beberapa hari kemudian kumpul lagi, belum istisqa, belum sholat. Ada satu orang ketika orang-orang masih duduk belum berdiri untuk sholat, ada satu orang berdiri ngomong gini, Allahumma bima firras antus kian nas, Allahumma bima firras antus kian nas. Ya Allah, dengan barokah yang ada di kepala saya ini ya Allah, ini barokah yang ada di kepala saya, mudah-mudahan kau turunkan hujan ya Allah. Lah selesai ngomong mendung lah. Akhirnya hujan gak ada di istisqa. Orang-orang bingung, wih karimanti, ndak sih. Kok hebat? Barokahnya apa? Barokahnya apa yang ada di kepala saya ini ya Allah, mudah-mudahan turun hujan. Akhirnya orang-orang tanya, sik ta, kari pede ngomong udiku. Barokah yang ada di kepala saya. Ketika ditanya, kamu itu kok bisa ngomong begitu? Apa sih yang kamu andalkan dari kepalamu? Oh, di bagian kepala saya ini ada 2 bola mata yang pernah memandang walinya Allah, Abu Yazid Al-Bustami. Sehingga mata ini hebat karena pernah mandang wali dengan pandangan yang i'tiqad. Maka saya yakin mata saya ini nilainya hebat di hadapan Allah.
Tapi perhatian, bukan cuma memandang tok, mandang sambil hormat. Karena kalau cuma mandang tok, Abu Lahab mandang Kanjeng Nabi. Okay? Jadi bukan masalah mandang atau tidak mandang, tapi mandang turun ke hati. Ketika sama wali, Pak, sama ulama, sama aulia as-solihin, mandang ya Allah, Masya Allah, yakin, mantap. Itu pantas dari mata yang mulia. Kalau kita ngomong, ya Allah, dengan barokah mata saya pernah mandang Yai Fulan, mandang Yai Fulan, gak mudun-mudun, udan ya mandangnya biasa-biasa, tidak pati mantap sama beliau. Makanya mata yang memandang wali dengan pandangan hormat, pandangan taklim, pandangan kehebatan, itu mata yang juga ikut hebat ya. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Di sini dalam cerita ini yang tadi sudah saya sebutkan secara ringkas, ternyata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah menyebutkan begini ya. Ini yang kita sebutkan cerita ini tadi, gimana tempatnya Siti Halimah, kampungnya Siti Halimah jadi subur, hijau, makmur, turun hujan, bagaikan wajahnya Kanjeng Nabi jadi pelita di tengah kegelapan malam, yang sebelumnya hancur, yang sebelumnya paceklik, kemudian kembali jadi hebat lagi gara-gara itu. Ini menunjukkan bagaimana mulianya Kanjeng Nabi dan bagaimana derajat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata beliau termasuk daripada madhar. Kenapa madhar ini? Madhar ini sesuatu yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada Siti Halimah karena mau mengagungkan dan merawat Kanjeng Nabi. Ya. Dan ini jangan heran kata beliau. Dan dalam hal ini tidak ada keheranan sama sekali. La gharabata wala ajab. Jangan takjub, jangan heran. Ya sudah memang begitu. Jangan, wih, ndan nih. Mosok sih? Iya ta? Wih, kari. Jangan bingung ya. Karena syariat kita ini mengenal ada yang namanya istisqa. Di zaman sahabat setelah wafatnya Kanjeng Nabi, dalam riwayat Bukhari atau Muslim salah satunya saya lupa, itu para sahabat pernah kumpul, Pak. Pernah kumpul ketika turun hujan, lama tidak turun hujan, kemudian doa istisqa. Di antara doa yang disebutkan dalam istisqanya para sahabat itu, ya Allah, dengan barokahnya pamannya Kanjeng Nabi Sayyidina Abbas. Ya Allah, barokah Abbas. Ini Abbas orang hebat, ya Allah, mudah-mudahan turun hujan. Turun hujan akhirnya. Dan masuk sahabat syirik bareng-bareng. Ya. Sehingga syariat kita ini mengenal ketika kita minta sesuatu menyebut orang-orang yang punya nilai hebat di hadapan Allah. Dan ternyata nilai mereka itu ada gunanya di hadapan Allah untuk menjadikan kemakmuran, kesuburan. Apalagi yang dibawa adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah kalau sekelas sahabat saja bisa memberikan barokah, apalagi Rasulullah SAW. Walaupun kan Kanjeng Nabi masih bayi. Walaupun bayi, karena kehebatan Rasulullah itu mulai sebelum diangkat jadi Nabi ya. Maka kata beliau, ketika kita ini kepingin subur setelah hancur, ketika kita ini kepingin makmur setelah kering, ketika kita ini kepingin bagus setelah kita ini mungkin kurang bagus, caranya bawalah Kanjeng Nabi ke dalam hidup kita, bawa ke rumah kita. Gimana caranya tuh? Gimana caranya? Sekarang kalau kita ngomong, kan enak Siti Halimah ngerawat Kanjeng Nabi ke rumah. Kita bisa ngerawat Kanjeng Nabi ke rumah. Bukan dengan fisiknya Kanjeng Nabi, tapi dengan ajaran-ajarannya Kanjeng Nabi kita bawa pulang ke rumah. Sekarang pertanyaannya, saya panjenengan ketika lihat anak kita minum tangan kiri ngamuk enggak? Apa biasa-biasa? Kadang-kadang mak bapaknya malah sing ngajari. Red minum, tidak sengaja. Sedangkan ajaran Kanjeng Nabi makan minum tangan kanan. Masuk kamar mandi sudah perhatian dengan kaki kiri? Apa belum? Kadang-kadang sudah. Alhamdulillah satu. Sindian ini. Ya, kan? Ini berarti kan dengan secara tidak langsung membawa Kanjeng Nabi ke dalam rumah. Bagaimana kita ini dengan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi? Ketika kita mau tidur, sudah wudhu sebelum tidur? Sudah. Sebelum tidur baca kulhu? Alhamdulillah.
Kesirup sama kulhu apa kesirup sama HP, Pak? Nah, kadang-kadang cepuk ketanduk saya. Ya, banyak sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi ini. Kanjeng Nabi ngajari bagaimana ketika bersin hajim, alhamdulillah, aja langsung COVID. COVID. Pahing, alhamdulillah. Ayo, apakah kita sudah lihat anak-anak kita atau diri kita ketika angop, napa angop niki? Menguap. Gitu tok bertutup. Ya, iya. Ini kita koreksi sendiri-sendiri saja, ulang dari sini kita koreksi. Ketika kita berharap kemakmuran dari Allah, bawa Kanjeng Nabi ke rumah kita. Sebagaimana Siti Halimah makmur hidupnya, seneng hidupnya, subur hidupnya, hijau hidupnya, barokah bawa Kanjeng Nabi secara fisik, kita pun harus bawa Kanjeng Nabi secara makna ke dalam hidup kita. Anggap ojo hari kedua, wah, udah nil. Gimana tuh? Kan gitu. Ketika meludah, sudah perhatian enggak ngeludah itu asal sembarangan apa ngeludah kemana? Ke kiri. Sudah perhatian enggak? Yang waktu nyopir Cung ini langsung apa gimana? Apa ke kiri? Oh, kanan. Berarti masih belum. Ya, gimana? Ya ngambil tisu. Saya tidak bisa masa mau saya sikat ke penumpang. Kari cetek mikirnya. Ambil tisu. Nah, betul kan? Bisa enggak? Ketika tangan kita kotor, sikat minum tangan kiri apa tangan kanan? Ini perhatikan. Ya kotor, Beb. Ya kalau yang ini Beb bisa dibuang. Kalau yang ini kotor tangan saya, Beb. Iya, sayanya enggak apa-apa, Beb. Cuma kalau pas kotor saya pegang, istri merengut, Beb. Kata ulama, tetap minum tangan kanan. Gimana caranya? Dorong. Tetap tangan kiri. Kalau kok takut kotor, karena kotor sih sebetulnya biarkan. Cuma kalau sing merengutan bojone, orang-orang ini sampean enggak ngerasakno iki. Nah, tetap tangan kiri, tapi tangan kanan jangan diam terus. Minum. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini minum. Sudah perhatian enggak? Sudah perhatian belum? Masuk kamar mandi ada satu lagi contohnya. Masuk kamar mandi buka kopiah apa tetap pakai kopiah? Buka, padahal sunnahnya masuk kamar mandi tutup kepala. Malah kita ketika pakai dicopot. Padahal Kanjeng Nabi ngajari ketika masuk kamar mandi pakai alas kaki. Malah justru kadang-kadang ditulis di depan kamar mandi alas kaki harap dilepas. Bukan ndak ngelakoni, ngelarang malah. Nah, cuma saya husnudzon. Ketika ada tulisan alas kaki harap dilepas, asli ini sampean punya alas kaki copotan karena kotor. Ganti alas kaki yang disediakan. Cuma sing disediakno wis digondol, tulisannya pancet. Akhirnya tulisannya ada, sandalnya hilang. Nah, yang seperti itu coba dimulai dari yang kecil-kecil lah. Dimulai ketika angop baca tutup mulutnya, wahing alhamdulillah. Yang dengar baca yarhamu. Masuk ke rumah ucapkan salam. Kadang masuk bismillah ya, masuk salam juga nggih. Masuk orang, "Dek, lom." Mlebu. Assalamualaikum. Yang di dalam jawab waalaikumsalam. Ketemu konco satu sama lain, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jauh, Beb, saya di sepeda motor, teman saya di sepeda motor. Monggo diwakili dengan tin. Tapi bukan tin. Tidak dapat pahala tin itu, Pak. Lah maksudnya tin itu biar tidak bengok-bengok. Assalamualaikum, ya udah. Tin, pelan ngomong assalamualaikum. Yang jawab di sana jangan 1, 2, tin. Karena jawaban harus lebih panjang. Berarti tin assalamualaikum, tin waalaikumsalam warahmatullahi. Tin. Ngomong apa itu? Ya sudah sebiasa, yang penting assalamualaikum. Itu mohon maaf ya, salam itu kepada orang yang kenal dan yang tidak kenal. Jangan hanya yang kenal toh. Nah kita ini kan kalau ada orang salam, assalamualaikum, salam. Sopo Mas? Gak ngerti. Ngono gitu salam. Lah itu kan menunjukkan bahwasanya kita ini hanya mau salam kepada orang yang kenal. Padahal Kanjeng Nabi ngajari araf ta'aulam ta'arif, yang kenal atau yang tidak kenal. Nah, jadi sekarang ayo. Mau makan sudah baca bismillah apa enggak baca bismillah? Mau tidur sudah baca doa apa enggak baca doa?
Bangun tidur langsung HP apa alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillahilladzi ahyana. Sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Ini saya percaya sudah. Mbu asline. Nggih, tapi ya inilah dipercaya. Nggih, mudah-mudahan istiqomah. Nggih, apalagi sunnah-sunnah apalagi yang biasa bisa dilakukan? Ketika buka baju, baca bismillah. Pakai baju tangan kanan. Buka baju enggak pakai. Berarti kiri. Pakai sandal tangan. Pakai sandal kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Lah kalau keluar masjid ada sandal gimana? Sandal nyepak, keluar masjid katanya keluar kaki kiri, pakai sandal kaki kanan, terus kelenting. Saya pernah Pak, hadirin rahimakumullah, saya pernah sama guru saya Rahman bin Syekh, sudah sepuh, umur hampir 100, sudah 99. Itu ketika mau keluar masjid saya dipegang gini sambil nonton, terus kemudian saya dipegang. Mohsin, ini sekarang gimana? Sandal saya sudah nyepak ini. Sedangkan keluar masjid kaki kiri, pakai sandal kaki kanan, gimana? Wah, ya sudah salah satu saja kan bilangnya, penting kan sunnah tetap kita jalani. Terus kata beliau, ini dulu saya diajari guru saya dari guru saya, kalau keluar masjid langsung mau pakai sandal, keluarnya tetap kaki kiri, tapi jangan langsung masuk sandalnya, diinjek dulu sandalnya. Jadi keluar kaki kiri, injak sandal, yang kanan keluar langsung masuk ke sandal, baru masuk. Sampai seperti itu untuk melaksanakan dua-duanya. Kalau kita kan enggak, salah siji, untung siji, daripada enggak. Makanya kalau kita ngomong, hidup saya kok repot, sunnahnya Kanjeng Nabi kemana? Ya, ketika ada anak kecil dan lain sebagainya, sunnah-sunnah yang kita tahu. Jangan mikir tahajud 100 rakaat, katun. Ini angop tutup, wahing, alhamdulillah. Kamar mandi kaki pakai ini. Makanya apa itu handicap apa namanya istilahnya? Enggak di hotel-hotel kadang disediakan itu. Nah, itu sunnah itu sebetulnya, enggak. Subhanallah, sandalnya yang di kamar mandi yang hilang-hilang, ayo beli habis gini nggih. Ini sunnahnya Kanjeng Nabi. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Ketika buang air mau masuk kamar mandi jangan langsung buka baju di luar. Walaupun kamar mandi di dalam belum masuk sudah mangga. Kan enggak ada yang lihat, Beb. Kata siapa enggak ada yang lihat. Ada makhluk kasar, ada makhluk. Lalu Kanjeng Nabi ngajari syai'an fa syai'an sakinan mustatira, masuk kamar mandi buka bajunya seperlunya. Ketika butuhnya kencing ya buka yang hanya untuk kencing. Kok mau kencing buka semuanya. Ya ndak yang butuhnya. Jangan dia juga melit-melit. Oh, yo buka resletingnya tok. Akhirnya najis kemana mana. Ya, sakinan atau sakitan masuk kamar mandi di terus suwitan, terus nyanyi-nyanyi, suaranya gak enak. Masih ada yang nyanyi? Nggih. Jadi kalau kepengin barokah diambil dari pelajaran dari kehidupan Siti Halimah. Ternyata kepengin hidup makmur, subur, hijau, tenang, aman, damai, berubah kehidupan kita, bawa Kanjeng Nabi ke dalam rumah kita. Kehidupan jadi rumah tangga yang harmonis. Amin, amin, ya robbal alamin. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang harmonis, anak-anak kita jadi anak yang soleh, solehat. Segala kekurangan kita ditutup oleh Allah, segala yang malas dibuat semangat oleh Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna min syarri firidon wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asal wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala